Oke, halo teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan uji independent sample t-test. Jadi, uji independent sample t-test sering kita jumpai dalam bidang pengajaran, khususnya ketika kita menggunakan model quasi experimental design. Baik, langsung saja mungkin pada tujuan dan penggunaan uji independent sample t-test. Jadi yang pertama, independent t-test ini bertujuan untuk melihat atau membandingkan perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian yang kedua, merupakan kategori jenis teks parametrik. Kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu teks parametrik. Jadi, dikatakan parametrik karena harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, data harus terdistribusi normal dan homogen. Untuk homogen sendiri bisa tidak, bisa iya. Adapun pengujiannya dengan uji normalitas dan homogenitas. Dikatakan normal jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data tidak normal. Begitupun dengan homogenitas. Kemudian yang kedua, jika data tidak parametrik atau syarat di atas tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan dengan uji Mann-Whitney atau uji non-parametrik. Oke, selanjutnya saya mengambil contoh judul penelitian pengaruh penggunaan media kuisis terhadap minat pelajar. Untuk H0, penggunaan media kuisis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pelajar. Untuk HA, penggunaan media kuisis memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pelajar. Adapun syarat uji independent t-test yakni ada dua syarat. Yang pertama, kita langsung bisa melihat nilai sig to tail. Jadi, jika nilai sig to tail lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansi to tail lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Uji independen biasanya melihat dua sampel yang tidak berpasangan. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, dikatakan tidak berpasangan karena biasanya terdapat dua kelas sampel berbeda, yakni kelas kontrol dan kelas eksperimen. Oke, selanjutnya dalam pengambilan keputusan uji hipotesis, terutama pada uji independent sample t-test, kita juga bisa melihat nilai T. Untuk lebih jelas, kita akan melihat langsung pada tutorial penggunaannya dalam SPSS. Oke, baik. Di sini kita langsung menuju SPSS. Adapun datanya sebagai berikut. Saya sudah memiliki data penelitian pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di sini kelas kontrol terdapat 32 siswa dan kelas eksperimen terdapat 30 siswa. Di sini ada data pretest dan posttest. Oke, langsung kita ke SPSS. Baik, langsung klik variable view, kemudian masukkan data hasil tes, hasil belajar atau hasil tes, kemudian masukkan kelas, di sini pada angka desimal masukkan nilai 0, karena jika pada data penelitian kita terdapat angka desimal maka kita menggunakan angka desimal tadi, sedangkan jika tidak terdapat angka desimal maka kita masukkan nilai 0. Baik, selanjutnya di sini pada value kita masukkan data pretest, posttest, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baik, yang pertama kita masukkan
satu labelnya sebagai pretest kelas kontrol. Oke, tambahkan. Selanjutnya pada data 2 kita masukkan posttest kelas kontrol. Kita tambahkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga kita masukkan data pretest kelas eksperimen. Tambahkan lagi. Kemudian data 4 posttest kelas eksperimen. Oke, selanjutnya klik OK dan kita kembali pada data view. Jadi pada data kita terlebih dahulu di sini sudah ada kelas kontrol, pretest dan posttest. Kita masukkan angka-angka sebagai berikut. Angka 1 sebagai tanda bahwa pretest kelas kontrol, angka 2 bahwa posttest kelas kontrol, dan angka 3 dan 4 sebagai kelas eksperimen. Oke, langsung saja kita masukkan datanya. Kita copy data dari kelas pretest. Di sini ada 32 siswa, kita copy dulu yang pertama, pretest kelas kontrol. Kemudian masukkan di hasil tes. Selanjutnya kita pilih copy angka-angka yang sudah kita masukkan di sini dan letakkan pada angka kelas. Ini sebagai tanda bahwa angka 1 ini sebagai pretest kelas kontrol. Kemudian selanjutnya kita menuju pada posttest kelas kontrol. Di sini datanya ada 30 juga. Langsung copy di sini di bawah. Kemudian masukkan lagi angka 2 sebagai kode bahwa data tersebut merupakan data posttest kelas kontrol. Dimasukkan lagi. Oke, selanjutnya kita copy lagi data ketiga, yakni data pretest kelas eksperimen. Copy lagi di bawah dan masukkan kode 3. Oke, langsung copy lagi dan selanjutnya masukkan data kode 4. Ini merupakan data posttest kelas eksperimen. Jangan lupa kodenya masukkan, yakni kode 4 sebanyak 30 siswa. Oke, di sini kita sudah masukkan data-datanya. Kemudian kita klik analyze, lalu pilih deskriptif statistik dan explore. Pada dependent list masukkan hasil tes, sedangkan pada kelas masukkan di. Selanjutnya pada kelas masukkan di factor list. Oke, silakan diklik kelas, masukkan di factor list. Lalu kemudian klik plot.
Di sini normalitas klik tanda centang, dan untuk menguji kedua normalitas dan homogenitas maka pilih power estimation lalu continue. Oke, silakan diklik continue, kemudian selanjutnya klik OK. Jadi di sini sembari kita menunggu biasanya akan tergantung dari kecepatan laptop masing-masing. Oke, di sini datanya sudah muncul. Oke, silakan diarahkan ke bawah dan lihat pada test of normality dan test of homogeneity of variance. Jadi di sini sudah muncul nilai test of normality. Silakan dilihat pada nilai sig pada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Keduanya ini bisa sama-sama digunakan, akan tetapi jika sampel kita lebih dari 50 maka sebaiknya kita mengambil nilai Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita lihat terlebih dahulu pada aturan ketika dikatakan normal dan homogen. Jadi di sini dikatakan normal jika nilai sig lebih besar, dan jika kurang maka dikatakan tidak normal di antara kedua, antara normalitas dan homogenitas. Jadi bisa dilihat pada nilai sig normalitas di sini Kolmogorov-Smirnov 0,28 dan 0,387 pada Shapiro-Wilk, dan test of homogeneity of variance di situ ada 741, menandakan bahwa keduanya ini normal. Oke, baik, selanjutnya kita akan langsung menguji pengambilan hipotesis dengan uji independent sample t-test. Jadi kita masuk di data yang sudah kita ujikan tentang normalitas dengan homogenitas, tapi terlebih dahulu kita bersihkan datanya karena akan agak sedikit berbeda. Jadi silakan diklik pada hasil lalu pilih clear, begitupun sebaliknya. Atau bisa juga klik file, jadi klik file baru new data. Jadi sini akan muncul data baru. Oke, saya langsung saja pada data yang ini. Oke, jadi di sini diklik dulu pada variable view. Untuk nama di sini kolom 1 di sini masukkan hasil, dan pada kolom di bawahnya masukkan kelas. Selanjutnya untuk angka desimal di sini diubah menjadi angka 0 karena berhubung data pada hasil tes kita tidak ada angka desimal seperti 70,5 dan sebagainya. Di sini hanya angka 70,65 dan seterusnya. Oke, kita kembali di SPSS. Di sini angka desimal sudah kita jadikan angka 0, kemudian di value di sini kita perlu menandai lagi memberikan label kelasnya. Jadi yang pertama pada kelas pretest kelas control tadi di sini posttest kelas control, tadi saya kelas posttest. Jadi sini pada posttest angkanya adalah 2 untuk kode kelasnya, kemudian posttest kelas eksperimen kode kelasnya adalah 4. Oke, langsung kembali di SPSS. Jadi sini angka 2 pada label, kemudian klik posttest kelas control. Oke, lalu add, tambahkan, kemudian klik lagi 4, lalu labelnya posttest kelas eksperimen, lalu tambahkan lagi, kemudian klik OK. Lalu kembali di sini di klik data view, kemudian pada hasil ini silakan masukkan datanya dari Excel. Jadi di sini kita klik yang bagian data posttest
untuk kelas kontrol terlebih dahulu. Silakan di copy, masukkan di sini di hasil. Setelah itu masukkan kode kelas, kembali lagi di Excel. Jadi kode kelasnya di sini adalah 2, karena kalau 1 itu untuk kode kelas pretest. Oke, silakan di copy. Selanjutnya di sini kelas di paste, kemudian di bawahnya di sini silakan dikopikan lagi data posttest kelas eksperimen. Jadi ini data posttestnya, silakan di copy lalu pindahkan. Kemudian jangan lupa kode kelasnya. Di sini kode kelasnya 4. Jadi kalau untuk kode kelasnya tidak harus menggunakan 2 atau 4, bisa juga menggunakan 1 dengan 2 dan lain sebagainya, bisa 3 atau dengan 6, 3, 4, dengan 7, terserah Anda. Kemudian setelah dimasukkan datanya, kita klik analyze, lalu kita pilih di sini compare means dan pilih independent sample t-test. Kemudian pada hasil masukkan di test variable, langsung diklik hasil, kemudian klik ini, pindahkan di sebelah kanan. Kemudian untuk kelas masukkan di grouping variable. Jadi untuk grouping variable ini masih muncul tanda tanya, artinya SPSS belum bisa mendefine yang mana kelas posttest kelas kontrol dengan posttest kelas eksperimen. Jadi kita define grup terlebih dahulu. Jadi untuk grup 1 tadi kode 2 itu posttest kelas kontrol. Jadi di sini kita masukkan kode 2, dan grup 2 itu posttest kelas eksperimen, kita masukkan kode 4. Kemudian kita continue. Setelah itu bisa langsung diklik OK. Oke, hasilnya langsung muncul. Kita langsung bisa lihat di sini nilainya, nilai F 1,189, nilai SIG 2,80, T 3,580, nilai DF nya 60, SIG to T nya 0,01, mean difference minus 11,281. Oke, yang paling penting adalah nilai SIG to tail. Jadi kita kembali dulu di pengambilan keputusan untuk uji independent sample t-test. Di sini kita mengarah pada SIG to tail. Jadi jika nilai SIG to tail lebih besar dari 0,05, maka tandanya H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika nilai SIG to tail lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Oke, kita kembali di hasil ujinya. Jadi di sini nilai SIG to tail, jadi yang ini yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan nilai SIG to tail. Jadi di sini nilainya adalah 0,01. Berarti maknanya bahwa nilai SIG to tail lebih kecil dari 0,05, berarti H0-nya ditolak dan HA diterima. Oke, bisa dilihat lagi nilai SIG to tail-nya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika nilai SIG to tail-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi di sini nilai SIG to tail-nya lebih kecil dari 0,05, jadi H0-nya ditolak. Artinya bahwa di sini H0-nya penggunaan media kuisis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat belajar. HA penggunaan media kuisis memiliki pengaruh signifikan terhadap minat belajar. Jadi berhubung H0-nya ditolak, maka HA yang diterima. Jadi pada hipotesisnya bisa disimpulkan bahwa di sini HA-nya diterima. Jadi penggunaan media kuisis pada penelitian kita memiliki pengaruh signifikan terhadap minat belajar. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melihat pengambilan keputusan hipotesis dengan melihat nilai T. Jadi di sini
kita baca dulu aturannya. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak. Sedangkan jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Baik, saya tunjukkan nilai T-nya. Jadi yang ini adalah nilai T-nya, minus 3,580. Jadi untuk pengambilan keputusan dengan independent sample t-test, terutama untuk hipotesis, bisa menggunakan keduanya ini, nilai stick to tail dengan nilai T. Oke, saya kembali di sini. Jadi tadi nilai T-nya adalah minus 3,580. Nilai T tabelnya 2,0. Mungkin ada yang masih bingung dari mana nilai T tabel ini. Jadi untuk nilai T tabel kita mengarah pada nilai DF-nya. Jadi nilai DF-nya 60 dan bisa dicek pada tabel data T tabel untuk 60 itu nilainya 2,00. Namun sebelum itu, ketika misalkan data kita tidak homogen, maka kita menggunakan nilai equal variance not assumed. Sedangkan jika data kita homogen, kita menggunakan equal variance assumed. Jadi berhubung data kita tadi homogen, jadi kita menggunakan yang ini, equal variance assumed. Oke, kita kembali di sini. Jadi di sini nilai DF-nya 60, untuk T tabelnya 2,00. Kemudian tadi T hitungnya pada hasil uji independen adalah minus 3,580. Mungkin teman-teman masih sedikit bingung tentang pengambilan T hitung ini, dan juga mungkin masih banyak yang salah kaprah tentang pengambilan keputusan dengan melihat nilai T ini. Jadi kalau misalkan disajikan data seperti ini, otomatis minus 3,580 ini teman-teman akan langsung mengira bahwa ini lebih kecil dari nilai T tabel, karena T tabelnya 2,00. Padahal sebenarnya ini sebenarnya itu salah, guys. Jadi untuk pengambilan keputusannya, dia terdapat dua arah, penolakan dan penerimaan, terutama pada uji independent sample t-test. Jadi di sini kita bisa lihat pada kurva ini, di sini masih daerah penerimaan, di sini juga masih daerah penerimaan. Kemudian yang di tengah ini adalah daerah penolakan. Jadi kita misalkan di sini daerah penerimaan, kita misalkan di sini T hitung 3,580. Kemudian di sini daerah penerimaan T hitungnya positif 3,580. Di sini berubah, mengikut, jika misalnya terdapat pada sisi negatif, maka nilai 2 juga ini akan berubah menjadi minus 2,0. Sedangkan pada sisi positif di sini, walaupun di sini nilai minus, di sini juga akan berubah karena di sini terdapat pada sisi positif. Jadi untuk T hitung 3,580, di sini T tabelnya di sini harusnya positif. Ketika berada di sini maka langsung berubah menjadi negatif. Jadi bisa disimpulkan nilai minus 2,0 ini lebih kecil dari minus 3,580, atau minus 3,580 ini lebih besar dari nilai minus 2,00. Sedangkan ketika berubah di sisi positif di sini, T tabelnya adalah 2,0, T hitungnya 3,580. Jadi di sini tergantung pada sisi positifnya. Kalau misalnya di sini juga terdapat pada sisi negatif, maka nilai 2,0 ini akan berubah menjadi minus. Sedangkan nilai minus 3,580 ini jika berada pada sisi positif, maka akan berubah menjadi nilai positif. Oke, kita kembali dulu pada aturan pengambilan keputusannya. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA-nya diterima dan H0-nya ditolak. Jika nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka HA ditolak dan H0 diterima. Oke, langsung kita lihat. Di sini minus 3,580 ini lebih besar dari nilai T tabel.
Oke, jika kita lihat mengarah pada sisi negatifnya ini, sebagaimana di sini mengarah pada sisi negatif minus 3,580, jadi sini positif 2,00 berubah jadi minus 2,0. Jadi bisa diartikan bahwa nilai T hitung ini lebih besar dari θ, menjadi H0 yang ditolak dan HA nya diterima. Jadi nantinya akan sama dengan pengambilan keputusan dengan melihat nilai sig. Pasti nilai sig-nya juga HA nya diterima dan H0 yang ditolak. Biasanya para ahli akan langsung menyimpulkan jika misalnya ada nilai minus seperti ini, mereka akan langsung menyimpulkan ketika melihat nilai T pada hasil uji independen sampel t-test, mereka akan langsung seperti ini, mereka akan langsung menyimpulkan bahwa nilainya ini positif. Ya seperti itu. Bisa dilihat pada buku Sugiono dan penelitian-penelitian lainnya, mereka juga mengatakan seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa untuk hipotesisnya H0-nya itu ditolak, penggunaan media akuisisi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat belajar. Jadi ini ditolak dan hanya diterima, penggunaan media akuisisi memiliki pengaruh signifikan terhadap minat belajar, karena merujuk di sini tadi nilai T hitungnya minus 3,580 itu lebih besar dengan tabelnya, yakni minus 2,00. Jadi HA-nya diterima dan H0-nya ditolak. Oke, jadi itu saja untuk tutorial kali ini. Saya akan melanjutkan dengan tutorial-tutorial berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih.